is that? Selamat malam Pramal semua. Apa kabar Pramal? Masih setia nunggu kita kan ya? Hari ini Mimin mau kasih kalian film. Ya, belum lama sih, 2019 kemarin. Judulnya Sea Fever. Film ini nyeritain tentang para ilmuwan yang berusaha bertahan hidup dari serangan infeksi parasit di tengah laut. Pemain utamanya ada Hermione Corfield yang meranin jadi Siobhan, Doug Scott yang jadi Gerard, dan ada juga Connie Nielsen yang jadi Freya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene, Siobhan lagi fokus neliti parasit nih. Sementara itu, teman-temannya pada asik ngobrol-ngobrol, nyemil-nyemil tuh ya. Profesornya aja tuh sampai bingung sama dia, kenapa nggak pernah mau ikut kumpul sama yang lain. Si profesornya ngingetin dia lagi, dia harus pergi nanti jam 3 buat ke tempat penelitian. Dia bakal ikut kapal Niam Chinoid buat penelitiannya. Awak kapal ini ada nahkoda Gerard sama istrinya, si Freya. Terus ada Omid Hamilton, si insinyur kapal. Selain itu, ada juga Johnny, Ciara, sama Sudi Hamilton. Abis itu, Gerard nyamperin Omid sama Sudi buat mastiin udah bisa berangkat atau belum. Omid agak sedikit kecewa nih. Dia kira bakal langsung dibayar. Taunya kata Gerard nanti setelah pulang. Padahal Omid butuh buat lahiran anaknya. Di sini, Siobhan ngasih tahu kalau dia tuh mau neliti pola perilaku dari berbagai macam hewan laut dalam, yang nantinya dia bikin algoritmanya sama disimulasiin di komputer. Pokoknya nanti tuh dia cuma mau foto-foto hasil tangkapan mereka. Oh iya, selain itu juga dia katanya mau nyelam sebentar. Mungkin mau lihat langsung kali ya. Nah, ada yang aneh nih. Setelah ngelihat rambutnya Siobhan, mereka agak kaget. Mereka nganggep warna rambut merah kayak gitu tuh bawa sial. Tapi ya gimana, udah terlanjur dibayar kan? Freya ngasih lihat daftar lokasi mancingnya nih. Mereka bersyukur gitu, berarti bagus ya lokasinya. Di sisi lain, Siobhan lagi lihat-lihat tempat mesin. Ternyata mereka punya 3 penyaringan air. Biar persediaan air tawar tetap aman selama melaut. Ya, ini tiba-tiba penjaga pantai ngubungin mereka. Ngasih tahu kalau koordinat yang dia kirimin itu zona terlarang. Padahal Gerard udah seneng banget, tempat itu banyak ikannya kan. Jangankan mancing di situ, ngelintas aja nggak boleh. Katanya ada paus sama anak-anaknya lagi pada di daerah itu. Kasian banget tuh si Siobhan. Kelaparan dia, tapi nggak enak mau gabung. Akhirnya dia makan seadanya yang dia bawa aja tuh. Dia juga tiap malam belajar jadi di luar, biar nggak ganggu yang lagi tidur. Freya ngajak dia ngeliat ke air. Ternyata lagi ada fitoplankton yang nyala-nyala gitu. Cerita-cerita sedikit deh tuh si Freya. Besok harinya, ada ikan paus tuh. Gerard langsung ngasih tahu semuanya. Tapi menurut Siobhan malah aneh. Biasanya paus tuh nggak bakal ada di jalur pemancingan. Ya karena mereka tuh nggak suka keberisikan. Gak lama, Gerard ngeliat ada sekawanan ikan yang cukup banyak datang ke arah kapal mereka. Nah kan, nabrak deh, keguncang itu kapalnya. Omid nyuruh Siobhan turun ke bawah. Omid ngasih tahu kalau ada yang aneh di dinding kapalnya. Di lubang-lubangnya kayak ada lembek-lembek gitu. Ih. Dan kapalnya juga nggak bisa dijalanin, kayak kesangkut. Mereka nyoba ngubungin penjaga pantai, tapi nggak ada jawaban. Pas Freya ngecek jalur, ternyata si Gerard nakal. Dia ngarahin kapalnya ngelewatin zona terlarangnya. Ini Siobhan makin penasaran. Dipegang dong itu sama dia. Lendir warna hijau gitu. Diambil deh tuh sama dia buat sampel. Gerard datang, main tusuk-tusuk aja tuh dia. Christ. What is that? Sampai akhirnya kelihatan ada sesuatu yang gerak-gerak di balik lendir-lendir itu. Menurut Siobhan, itu mungkin salah satu spesies teritip. Dengan entengnya, dia nyuruh si Siobhan buat nyelam sambil ngelepasin si binatang aneh itu. Bener dong itu banyak yang nempel. Pas mau dicopot, binatang itu ngeluarin cairan. Gak nyadar dong dia. Tahu-tahu di belakang dia tuh udah banyak binatang itu. Dan ternyata itu cuma tentakelnya doang. Binatang aslinya ada di bawah. Mereka penasaran apa yang dilihat sama Siobhan. Tapi Siobhan juga bingung ngejelasinnya. Dia juga baru pertama kali lihat. Dia cuma bilang binatangnya gede,
Nah, yang nempel ke kapal itu salur-salurnya dia. Gerard langsung beranggapan kalau itu cumi-cumi raksasa. Mereka langsung nyiapin jaring buat ngangkat tuh binatang. Yang ada malah kapalnya miring. Kerekannya nggak kuat ngangkat. Lagi lewat, sial banget nih Johnny. Lengan bajunya kesangkut di mesin. Untung aja Omid sempat berhentiin mesinnya. Tapi itu udah sempat kegencet ya, sampai berdarah-darah. Nah, Sioben ngeliat ada kapal lain tuh. Mereka mau ke sana, berharap ada kerekan yang lebih bagus. Sama radio lah, kata Sioben. Gerard, Sioben, sama Johnny yang ke sana. Sayang, radio di kapal itu juga rusak. Oke, mereka masuk nih ke dalam kapalnya. Dan kaget banget dong. Halo? Mereka nemuin mayat-mayat dari awak kapalnya. Kayak ada sesuatu yang terjadi sama mereka. Bahkan, ada yang matanya bolong itu. Gerard masih nyoba buat pikir positif tuh ya. Dia bilang paling mereka nggak kuat kena demam laut. Terus jadi menggila gitulah. Dan yang hilang matanya itu mungkin karena dimakan burung. Gerard nyuruh mereka tutup mulut. Jangan bilang-bilang sama yang di kapal. Pas mereka sampai, Omid ngasih tahu kalau tuh binatang udah ngelepasin kapal mereka. Tapi tetap aja, ada yang ngeganjel di pikiran Sioben. Kok itu binatang nggak ngapa-ngapain, terus ngelepasin kapal mereka gitu aja? Kalau alasannya tuh binatang nempel karena marah, harusnya tuh binatang ngeluarin sesuatu yang jadi alat pertahanan hidupnya. Entah racun atau apa gitu. Mereka mutusin buat mancing dulu, daripada pulang gak dapet apa-apa kan? Wih, dapet banyak tuh. Kelihatan kayak si Johnny nih mulai ngerasa gak enak badan. Tapi dia nganggep biasa aja. Ya, baru mau ada yang dateng. Gagal deh nih PDKT-nya si Sioben sama Johnny. Pas makan malam, Sioben ngerasa kalau si Johnny nih demam. Badannya panas. Si Johnny-nya malah santuy tuh. Dan mereka semua kaget. Karena tiba-tiba tuh si Johnny ngomong mau berenang. Lah. Berhasil dicegah nih. Dikira Gerard, dia tuh pakai obat-obatan terlarang. Tapi enggak kok katanya. Menurut si Sioben, mungkin dia ngerasa panas. Karena tangannya infeksi. Akhirnya Sioben meriksa matanya. Dia kaget ngeliat sesuatu. Tapi Gerard bilang dia nggak ngeliat apa-apa. Itu cuma pantulan sinar. Abis itu Johnny cuci muka. Terus dia kesakitan. Dan bilang kalau dia nggak bisa ngeliat. Itu matanya meletus. Keluar banyak binatang-binatang kecil gitu. Johnny tewas saat itu juga. Ciara sedih banget kehilangan keponakannya. Di situ, Sioben ngasih tahu kalau itu tuh parasit masuk ke dalam air. Duh, mana si Sudi lagi mandi kan ya? Ini orang ya, dikasih taunya ngeyel banget. Ya udah, akhirnya Sioben ngebuka paksa pintunya. Tuh kan, udah berdarah-darah kan? Ini mereka ngecek penyaringan airnya nih. Ternyata bolong. Tuh parasit bisa nembus baja loh. Alat penyaringan yang kedua juga sama, rusak. Pas ngecek yang terakhir, tangannya Omid ketusuk saringan. Kirain digigit apa gitu. Sioben minta dibukain palkanya. Dia mau ambil sampel buat diteliti. Ih, pada lompat-lompat. Nyala gitu lagi. Kata Sioben, kemungkinan itu larvanya. Lagi pada ribut-ribut, bingung harus gimana. Si Sioben bilang, itu kan larva air asin. Sedangkan sekarang ada di penampungan air tawar. Pasti mereka nggak bakal kuat. Bakal mati dalam beberapa jam ke depan. Di situ, Omid jadi penasaran sama orang-orang di kapal lain yang kemarin itu. Baru deh tuh si Sioben nyeplosin kalau mereka semua udah mati. Sioben sama Gerard harus ngecekin air setiap 2 jam sekali nih. Pas dibuka, nggak ada yang lompat-lompat lagi. Kayaknya sih udah aman. Dimasukin deh tuh saringannya. Tahu-tahu tuh saringannya bolong, rusak, malah lebih parah cuy. Pagi ini mereka doa sekaligus ngasih penghormatan terakhir buat Johnny. Abis itu Sioben keingetan buat neliti lendir hijaunya itu. Sioben juga ngecek Sudi yang ternyata tuh masih pendarahan, masih demam juga. Dia bilang mungkin karena demamnya jadi matanya tuh nggak bisa ngelihat jelas. Dia balik ngeliat laptopnya. Disitulah dia kaget sekaget-kagetnya. Ternyata lendir hijau itu tuh penuh sama parasit. Akhirnya dia bisa nyimpulin kalau parasit itu masuk ke Johnny lewat luka di tangannya. Yaps, bahaya. Mereka semua kan punya luka. Apalagi si Sudi. Semua rentan ke infeksi. Pokoknya sekarang satu-satunya cara ya bunuh telur-telurnya. Sioben nanya ke Omid, bisa bikin sinar UV atau enggak? Karena kemungkinan besar ini tuh makhluk dari laut dalam
Jadi mungkin buat bunuh telurnya tuh bisa pakai sinar UV. Secara kan makhluk laut dalam nggak pernah kena sinar UV ya, pasti nggak bakal kuat. Ya udah, bikin deh nih dengan alat seadanya. Udah dicoba nih, tapi nggak mempan. Mana masih 30 jam lagi perkiraan mereka sampai ke darat? Oke, tiba-tiba si Mbak Jenius ini kepikiran ide lain. Dengan cara nyetrum kapalnya pakai mesin las. Nah, air lautnya bisa jadi sebagai penghantar listriknya. Ya, itu sih pilihannya. Mau kapalnya yang hancur atau tewas kalian? Akhirnya setuju deh tuh. Mereka mulai. Yah, kosong deh tuh patung anaknya. Setelah dilihat lagi sama si Sioben, ternyata cara itu kelihatannya ampuh. Tapi, dia tetap bilang, mereka tuh nggak bisa berlabuh dulu. Paling nggak tunggu sampai 36 jam. Soalnya Johnny aja baru kelihatan dia keinfeksi itu setelah 36 jam. Si Freya nggak mau nunggu. Pokoknya malam ini harus berlabuh. Sioben nggak mau. Kalau sampai nantinya pas berlabuh ternyata salah satu mereka keinfeksi, kan jadi nyebarin ke yang lain. Kondisi si Sudi juga makin parah, sampai dia nggak bisa ngerasain matanya loh itu. Lagi ketakutan, perlahan-lahan dia berhenti bernapas. Meninggal si Sudi. Mereka masih tetap nggak mau dengerin omongan Sioben. Buat karantina dulu lah sebelum turun. Ya udah, Sioben terpaksa ngelempar jangkarnya. Tali jangkarnya kan jadi nyangkut tuh ke baling-baling kapal. Kapalnya jadi berhenti. Duh, kena tinju deh dia sama Ciara. Akhirnya, Freya nyuruh Sioben buat ngecekin mata mereka satu persatu. Ya, biar ketahuan siapa yang udah keinfeksi. Omid, Sioben, Ciara, Freya aman. Sioben bilang dia nggak perlu ngecek Gerard. Ya udah, istrinya sendiri yang ngecek akhirnya. Dan ternyata si Gerard udah keinfeksi. Di situ akhirnya Gerard ngaku kalau dia yang bandel bawa kapalnya ke zona terlarang ini. Makanya waktu itu bisa ada paus di dekat mereka. Ciara mau minta maaf, tapi kayak mau nyekek si Sioben tuh ya. Ini mereka berdua lagi ngeliatin fotonya Niem nih, anaknya mereka. Anaknya ternyata udah meninggal, guys. Oh, berarti kapal ini tuh nama anaknya dia ya. Ciara megangin kaki Sioben pas naik tangga. Sioben berhasil ngelepasinnya. Pas dicek, ternyata udah tewas. Dan benar dugaan Sioben, ternyata si Ciara itu udah keinfeksi juga. Kok nggak kelihatan ya pas dicek bareng-bareng tadi? Sementara itu, di kamar, Gerard udah meninggal. Tadi sebelumnya dia tuh sempat minta dibunuh aja sama si Freya. Tapi kayaknya sih akhirnya bunuh diri. Karena si Freya bersih-bersih aja, nggak kena darah. Freya mutusin mau pergi duluan pakai perahu dayung. Kata Omid, butuh sekitar 3 hari kalau pakai itu sampai ke darat. Tapi tetap nekat dia, nggak peduli. Lagi mindahin Gerard, tiba-tiba mereka dengar suara. Ternyata dari dalam palka. Hidup lo tuh binatang di air tawar. Kata Sioben, itu tadi kedengarannya kayak cuma sisa 1. Jadi kemungkinannya nih mereka tuh saling makan. Nah, cuma 1 pemenangnya. Tiba-tiba dia kepikiran ide lain. Itu kan binatang laut dalam ya, jadi kebiasa hidup di air yang suhunya dingin. Jadi mereka tuh bisa ngehangatin suhu airnya. Tapi bukan maksud buat ngebunuh, cuma ngelemahin aja. Abis diangetin, terus mereka cek. Ternyata udah jadi dong tuh binatang. Tapi emang bener sih, melemah gitu. Oke, Omid sama Sioben ngumpulin makanan dulu nih. Karena kapalnya udah mau tenggelam. Abis itu, Sioben nyiramin geladak kapalnya pakai alkohol buat nanti dibakar. Baru bilang gak bisa berenang, malah kecemplung ke air tuh si Omid. Mana ditarik sama tentakelnya tuh binatang. Sioben nyelam buat bantuin dia. Udah seneng bisa selamat, dia nyadar lengan tangannya luka pas tadi nyelamatin Omid. Omid nyoba nolong, tapi Sioben tahu kalau itu percuma. Akhirnya, Sioben mutusin nyemplung lagi. Terus berenang ke arah binatang nyala-nyala itu. Omid tinggal duduk sendirian di atas perahu karetnya, sambil nunggu bantuan datang. Ya, itu tadi alur cerita dari film Sea Fever. Berarti yang malam itu Freya sama Sioben lihat nyala-nyala itu kemungkinan bukan fitoplankton ya, tapi ya binatang laut dalam ini. Untung gak dibunuh loh, biasanya kan dikit-dikit dibunuh tuh kalau di film. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.